Gue pengen ngebahas beberapa aksesoris penting yang ada di CBX. Konsepnya kalau gue pribadi, gue orangnya suka banget sama yang original om. Jadi sebisa mungkin modifikasi gue itu arahnya bukan ke mesin, bukan ke knalpot. Jadi gue banyak bermain di area yang banyak fungsionalnya. Jadi gue pemilihannya adalah gue standar good looking tapi nggak mengubah bentuk asli gitu kira-kira. Om Philips dengan harga segitu, semua aksesorisnya lebih ke fungsional kegunaannya, bukan karena gaya. Saya belum pernah nemu ada motor yang mungkin cc-nya di bawah 250 yang pernya atau suspensi belakangnya keren banget, mesinnya kuat, bunyinya halus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat semua yang udah mampir di video ini. Kali ini ada yang sedikit berbeda ya, gua nggak di jalur, tapi hari ini gua ada di studio bareng sama Om Philips. Mantap. Betul, ini Om Philips. Hai semua. Kalau mau tahu Om Philips lebih detailnya ada di channelnya, channel YouTube-nya. Flix BR Happy Flix Channel. BR Happy Yes. Channel. Kenapa hari ini gue di sini sama Om Philips? Gue pengen ngebahas beberapa aksesoris penting yang ada di CBX. Tapi yang gue bahas aksesorisnya adalah aksesoris motor Om Philips. Kayak ada gambar di belakang. Ini motor Om Philips nih, sama warnanya motor gue warna merah. Jadi kalau gue perhatiin nih Om Philips, aksesorisnya banyak banget ya Om ya? Yes. Lumayan. Lengkap banget aksesorisnya sumpah. Iya. Dari yang kelihatan besar sampai yang kecil-kecil, ada semua di situ Om Philips. Iya. Ada. Nah, gue mau ngebahas tentang aksesoris yang nempel di motor Om Philips. Dari fungsi, harga, sama mereknya deh. Oke. Dan kenapa lu pilih itu Om Philips? Oke. Siap. Kebetulan tadi gue udah nyatet apa aja list aksesoris yang ada di motor Om Udah Philips. di-spill. Udah gue spill. Karena kalau di sini kelihatannya agak kurang jelas, jadi gue catat aja daripada gue lupa Om Philips. Siap. Ya, yang pertama sih sebenarnya gini ya, konsepnya kalau gua pribadi, gua orangnya suka banget sama yang original om. Jadi sebisa mungkin modifikasi gue itu arahnya bukan ke mesin, bukan ke knalpot. Jadi gue banyak bermain di area yang banyak fungsionalnya, kayak contoh ada lampu, terus kemudian tempat taruh handphone, phone holder. terus kemudian untuk alat-alat keamanan kayak crash bar, terus kemudian handguard, skid plate, kayak gitu-gitu. Jadi kalau gue pribadi, gue lebih prefer modifikasi gue di arah itu. Jadi gue pemilihannya adalah gue standar good looking tapi nggak mengubah bentuk asli gitu kira-kira. Dan fungsionalnya lebih fungsional. Betul. Bukan cuma sekedar enak dipandang aja. Benar. Kayak gitu. Gue mulai dari pertama Om Philips. Siap. Crash bar Om Philips pakai apa di sini? Crash bar sebenarnya waktu awal sangat sulit ya nemuin ya om. CB ini kan termasuk baru. Yes. Terus gue ngeliat di Tokopedia ada yang harganya di bawah 1 juta. Iya. Gue liat Kawahara. Nah itu jadi pakai Kawahara om. Merek Kawahara. Kawahara. Gitu. Boleh di-spill Om, belinya di mana tuh? Belinya di ACC Motorsport. Punya Om Petrus. Punya Om Petrus. Terus beli Om Petrus. Harganya berapa Om Philips? Harganya 950.000 om. 950.000. 950.000. Itu kalau nggak salah harga paling murah ya yang ada. Paling murah di antara semua. Yang lain udah di atas 1 juta. Oke. Udah di atas 1 juta. Crash bar 950.000. Yang balik lagi fungsi crash bar adalah untuk melindungi bodi motor ketika jatuh Om Philips. Yes. Udah kejadian sih 2 kali om jatuh bego. Aman ya pakai crash bar ya? Aman, nggak bengkok sama sekali sih. Kawahara cukup kuat dan rekomen. Jangan sampai telat kayak gua pasang crash bar. Gua udah jatuh, lecet baru pasang crash bar. Oh gitu? Iya, Gua baru tahu nih. Di sana gua nggak pakai crash bar. Iya. Terus lecet-lecet setelah kejadian itu banyak yang bilang lu sih nggak pasang crash bar. Crash bar 950.000. Kemarin sempat nanya-nanya body itu kanan doang tuh kalau nggak salah 2 juta hampir om. Body 2 juta. Crash bar cuma pengamannya cuma 950.000 daripada ganti crash bar. Betul. Ganti body. Gua lecet kanan kiri tapi itu gua jadiin tanda kalau gua pernah masuk jalur sadon sampai jatuh-jatuh. Tato ya. Tato. Pernah jadi residivis di jalur. Iya. Oke, itu ngebahas crash bar. Yang kedua, plat nomor Om Philips. Di sini kan plat nomor dipindahin ke windshield ya. Iya. Hampir sama kayak motor gua. Tapi apakah mereknya sama? Om Philips pakai apa? Jadi kalau itu sih no merek ya. Jadi waktu itu kita gue cuma lihat di Tokopedia ada yang bagus. Nah, ada beberapa pandangan om. Pengennya pakai yang dikecilin atau mungkin pakai stiker. Kalau gua memang pengennya nggak deg-degan om. Original. Iya, tapi ya kayak pakai pakai koyo. Kompres. Kompres, iya. Yang kecil lagi sakit di kompres.
Ya itu mau nggak mau sih kayaknya Om. Gitu. Daripada dibikin aneh-aneh terus nanti kena razia. Betul. Nggak original platnya kan. Soalnya kan kita nggak pernah tahu ya Om, kita jalan kemana dan Betul. iya gitu sih. Apalagi Om Philips kan udah overland kalau menurut gue. Waduh, Udah luar pulau. Luar pulau. Ke Bali sama Sumatera doang. Wah, doang dia bilangin doang. Bali sama Sumatera. belum jauh. Gue paling Masih kalah. jauh aja ke Jawa Timur tuh. Apa kemarin Tawangmangu. Iya, Om iya, iya. Philips dibilang Sumatera sama Bali doang. Bali, Sumatera. Siap. Harganya berapa Om Philips? Harga untuk itu kayaknya kalau nggak salah sekitar 100 ribuan ya, 100 ribuan. Iya 150 ribu Untuk kalau nggak salah. mereka plat nomor yang di Betul. Indonesia, 100.000. Mhm. Nah, kenapa ini alasan apakah alasan Om Philips sama gua sama mindahin plat nomor dari Moncong bawah sini ke atas? Gua punya alasan apakah sama sama Om Philips? Alasan Philips apa? Mentok. Mentok, Takut mentok ke spakbor depan. takut mentok spakbor depan. Oke, kalau alasan gua adalah jelek aja. Kalau terus itu dokumen dapil. Sebenarnya sama-sama jelek sih di bawah sama di atas. Di atas kayak pakai itu ya, kayak kompresan, di bawah juga kayak nonggos juga sebenarnya sih. Cuma kalau kita hilang di bawah, itu looknya moge banget Om. iya sih bener. Iya, bener ya? Iya bener sih. Kita kan mengagumi GS Om. Iya. Karena harganya mahal, jadi kita beli yang murah. Iya. Jadi kita gimana caranya harga murah kita bisa lihat semirip ya, hampir mirip lah, nggak semirip. Versi ekonomis. Saya ekonomis. Oke, itu Siap. plat nomor ya. Sekarang ke aksesoris holder handphone. Holder handphone jelas ada dua sebenarnya pakai GUB G81 Om. Itu karena satu itu ya cuman tinggal dibuka, tempel, jepit. Oke. Karena dulu pernah sempat pakai yang tutup buka. Begitu Nah, udah ada covernya ya? iya, begitu dimain-mainin covernya lecet. Akhirnya malah nggak kelihatan Om. Oh, oke. Jadi Kayaknya kayaknya ya kalau misalnya memang kita antisipasi hujan, pakai yang murah aja tuh Om, yang buat renang-renang. Dan plastik buat renang. bisa digantung di sini. Iya, Oke. pakai itu aja terus jepit, jadi tetap masih jalan. Oke. Sekali pakai buang ya cuman nilainya Rp2.000 lah gitu kira-kira. Oke. Itu untuk holder handphone berapa harganya sekarang? Wah itu holder handphone mungkin ada dua Om saya, 51.000 yang satu, 40 ribuan, yang satu 91. Gak tau tuh kenapa waktu itu ya, clicking 90.000. Aduh, jadi ada dua harga tuh, Ada jadi dua? ya. Oke. Yang penting fungsinya sih Om. Fungsinya 40 ribuan lah itu. Gue rasa kalau harga buat Om Philips nggak masalah ya. Aduh enggak Om, masih masalah Om, masih pusing. Seorang Om Philips masih pusing. Harga. Pusing. Oke, itu untuk holder handphone. Kemudian yang keempat bracket top box. Bracket top box. Ya, pakai kucai yang adjustable. Adjustable. Harganya lupa. Nanti mungkin kita kasih rincian aja ya kali Oke. Om ya. Harganya lupa karena itu kan kita nggak pernah tahu ya posisi duduk yang belakang gimana. Jadi cuman kucai yang aku lihat dia bisa adjustable maju mundur. Maju mundur, oke. Iya, nah makanya pakai kucai. Pilihannya karena bisa adjustable. Oh, adjustable itu bisa maju ke sini. Yes. Ke Bisa maju. jok belakang. Iya, bisa Oke. mundur. Atau mundur seperti gambar di sini. Betul. Ya? Oh. Jadi itu alasannya kenapa pakai kucai. Cuman Karena- kucai sih setahu ini. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu kali ya. Gitu apa merek apa lagi yang Yang kayak bisa gini. maju mundur. Kenapa Om pilih yang bisa maju mundur Om? Karena kita nggak tahu yang dibonceng bakal seperti apa bobotnya. Kalau kayak anak saya kan kecil, kalau terlalu ke belakang pasti kan dengak ya. Oke, jadi Nah, kita bisa bisa dimajuin. adjusting. Tapi Oke. kalau memang kayak istri saya mungkin ya maksudnya lebih besar daripada anak saya, kita bisa mundurin dia masih Mundurin. nyaman tuh. Dia nggak terlalu neken ke depan juga kan gitu. Oh, itu alasannya pilih yang adjustable. Betul. Oke. Gitu. Jadi balik lagi ke fungsi ya Om ya. Fungsi. Gimana caranya kita beli sesuatu harus benar-benar fungsional dan safety ya pasti. Safety. Yes. Karena tadi kalau misalkan ke belakang terlalu Terlalu belakang bengak juga kan itu terlalu- nanti keseimbangannya di belakang kan. Oke, Gitu. itu dari bracket top box. Sekarang ke bracket side box. Bracket side box. Ini kalau gua tebak ini pakai punyanya Givi SB ya. SBL 2000. SBL. Iya, Oh, ada oke, L-nya SBL. karena ada bengkoknya Om. Oh, bengkok yang di Iya, sini. bengkok itu SBL. Kalau yang yang SB itu yang kotak. Tapi sama-sama 2000 ya Om ya. Sama-sama 2000. SBL 2000 sama SB 2000. Sebenarnya ini juga kayaknya KW sih Om. Kayaknya KW karena aku belinya juga di online. Online. Nah, pemilihannya gini, karena kemarin kenapa pakai yang KW? Karena memang tidak berencana pakai box, tapi pakai bag. Oh, setback. Oke. Gitu. Jadi ya udahlah pakai Udah. yang asal bisa nempel dulu. Karena kalau setback itu nggak terlalu berat dibanding box ya. Yes. Jadi tingkat ketahanan buat menopangnya itu tidak terlalu apa namanya? Ya nggak terlalu firm gitu ya. Jadi Oh. kan dia masih tetap bisa fleksibel Bisa fleksibel. gitu. Itu harganya berapa Om SBL ini?
SBL ini murah sih 200 ribuan om. 200 ribuan, 200 ribuan. kiri ya? Kanan kiri. Oke. Itu untuk bracket shape box. Oke, selanjutnya klakson udah ganti nih. Klakson nggak kelihatan ya, tapi aku pakai Denso. Denso Pakai Denso. 250 ribu waktu itu. 250 ribu. Heeh. Oke, pakai klakson rock ya. Sebenarnya sih banyak yang nyaranin. Banyak yang nyaranin kalau bisa pakai dual ya om. Kalau saya sih lebih ini karena gini, sesuai dengan bodinya gede. Jadi kayaknya motornya juga harus agak berwibawa gitu ya. Oh benar. Iya. Karena klakson langsungnya lucu sih. Iya. Dan kalau kita butuh yang nggak usah kencang-kencang paling Q gitu. Iya. Soalnya kalau kita pakai klakson asli, mau nyalip kita klakson. Iya. Orang tuh mikir gini, ngapain sih motor beat ini? Iya, disangka motor matic yang Motor biasa. matic Padahal kecil. sebetulnya itu juga karena kita kan jujur aja om ya, ini bodinya gede. Kadang-kala kalau memang dia nggak tahu suaranya kecil, itu malah ya bukan masalah wibawa doang, tapi dia nggak tahu bahwa ini yang lewat mungkin agak gede gitu bodinya. Itu sih pertimbangannya kenapa kenceng. Jadi intinya bukan buat gagah-gagahan suara. Enggak arogan-aroganan Bukan sih. arogan ya? Bukan. Jadi cuma memberi tahu sama orang yang depan kalau karena suaranya gede, ini motor agak sedikit besar. Iya, betul. Walaupun cuma bodinya yang besar ya. Iya, karena memang torsinya juga kecil juga. Jadi pas lewatin kita klakson biar tahu nih gede dan agak lambat. Nggak seperti GS yang bur. Sebenarnya kalau GS mah nggak perlu klakson. Nggak perlu. Tinggal segini aja juga udah tahu. Beneran kenal potnya udah klakson. GS. Oke, kita lanjut. Di sini tadi gue udah lihat ada tambahan di bagian instrumen ini lampu-lampu. Di apa namanya, di stangnya itu ada hazard button. Hazard button, terus kemudian ada lampu buat tambahan additional lampu om, ada dua. Nah yang satu itu saklarnya saya memang pakai yang si punya Fiction om. Kenapa? Udah ganti pakai punya Fiction. Kenapa? Karena di rumah motornya kebetulan yang sebelumnya Yamaha juga om. Sering ketuker. Oh iya benar-benar. Klakson jadi sen. Gue ngalamin juga om. Gue sebelumnya pakai Yamaha MX. Kalau klakson di bawah kan. Bener. Din gitu. Nah lampu sen di atas. Betul. Kanan kiri. Nah, selama ini kalau gue mau ngesen pakai Honda ini, jadi klakson. Mateng ya. Jadi klakson gitu. Nah, itu disangka arogan tuh. Nah, padahal kita mau main sen. Padahal salah. Iya, salah main sen. Iya. Jujur memang pernah diteriakin sih. Wah, gitu kan terus enggak juga ya udah dah. Terus sekaligus kalau di Fiction itu bisa ada button buat lampu. Jadi bisa punya pilihan tuh kalau misalnya saya tuh nanti mungkin kita bahas juga tuh ya. Saya pakai AMS, lampunya ada kuning ada putih. Oke. Nah, jadi itu bisa dua warna tuh sekalian. Jadi daripada nambah saklar lagi dan belum tentu juga tahan air hujan, lebih baik udah jelas itu Fiction pasti tahan air. Pasti tahan air. Karena dari situ di atas kan. Itu. Jadi fungsinya bisa buat nge-switch antara lampu putih dan kuning ya. Yes. Plus ada buat dim. Jadi di motor mobil itu sudah diganti kanan kiri ya. Kanannya belum. Sabarnya. Oh, kirinya kanan aja. tetap pas CB. Jadi di Tapi kayaknya akan sih pakai PCX punya dia biar hazardnya bisa dapat. Kenapa nggak pakai pulsar sekalian biar ada lampunya nyala-nyala? Aduh, kalau pulsar itu memang bagus ya, cuman ya nyala kanan doang, kirinya enggak. Enggak, sama aja ya? Kayaknya ntar dibilang, wah ini orang singit. Harus bergaya. Ya kan, jadi singit juga. Kalau sebelumnya jadi ganti lagi nih yang punya Fiction. Pulsar wannabe. Oh, betul. Jadi ya kayaknya kanannya mungkin pakai PCX kalaupun ganti. FYI, Philips ini anak motor lama dulu pakai pulsar ya. Pulsarian dulu. Pulsar ya. Jadi udah paham banget sama pulsar ya om. Pulsar tuh salah satu motor yang kalau saya bilang enak om. Saya belum pernah nemu ada motor yang mungkin cc-nya di bawah 250 yang pernya atau suspensi belakangnya keren banget, mesinnya kuat, bunyinya halus. Saya justru beli CB ini dulu kangen sih Kangen sama pulsar. Betul. Karena pulsar udah nggak ada di pasaran. Sayangnya gitu ya, kenapa ya? Sama bengkelnya udah pada tutup. Spare partnya susah om, terakhir saya jujur. Jadi harus kayak hybrid sama Tiger atau apa segala macam. Jadi itu pertimbangannya kenapa waktu itu saya jual. Dan akhirnya ganti CB150R. Enggak langsung, berhenti motoran lama om. Dari 2007 lah, saya 2006 lah, saya stop motoran. Stop motoran. Baru mulai lagi tahun 2022. 22 ya, baru pas CB ini. Tapi keren, baru mulai lagi 2022, langsung pakai CB, langsung dimodif, langsung keluar pulau. Dan ini motor enak om. Cuma memang kalau dibandingkan dengan Pulsar ya mungkin ada perbedaan. Tapi kalau ini secara mesin dan stability-nya saya bisa bilang ini motor yang cukup rekomen sih. Enak. Motor cukup rekomen buat orang yang suka touring ya? Yes, suka touring gitu. Oke. Balik lagi kita cek aksesoris om. Siap. Tadi S-brake aja ya? Yes.
untuk kalian mengenal lebih jauh tentang Om Philips. Ya, Om Lukman pada jauh lebih terkenal guys. Oke, lanjut. Siap. Kita ke breakout support dan baut-baut. Iya, saya suka banget ngerekam. Jadi ada GoPro sama ada kamera buat 360. Oke. Itu di depannya, itu kurang lebih paling 100 ribuan lah satu bracket-bracketnya ada. Jadi total ada berapa Om? Saya kayaknya ada 3, cuman yang nempel sekarang kayaknya cuma ada 2 deh. 2. Satunya lagi udah dicadangkan. Di stang Dekat spion satu. Terus sebelah kanan saya bikin itu, sama di depan di crash bar satu. Buat 360. Betul. Wah, nanti foto-foto banget. Belajar dari Om Ambil Lukman. gambarnya 360 coy. Belajar dari Om Lukman supaya dapat gambar bagus sama segala macam. Keren Om Philip. Dia mulai motoran ini buat keluar keluar pulau ke Bali, sekaligus bikin vlog sambil mengeksplor keindahan di sana ya Om. Waduh, keren banget Om. Doain buat semuanya supaya gue bisa ikutin jejak Om Philip. Aduh, kebalik guys. Ini justru suhu aing. Ngomongin Bali Om, gua ke Bali itu cuma waktu itu zaman sekolah Suditur. Aduh. Itu doang, nggak pernah jalan-jalan Bali. Sekalipun gua balik ke Bali, kerja di Bali. Oh iya ya, sempet ya. Sempet, jadi nggak bisa eksplor Bali jalan-jalan senang-senang kayak Om Philip. Waduh, di sana juga nggak lama sih. Semoga kapan-kapan gua bisa. Amin, bareng Om. Ngegas bareng, kita ajak bareng netizen Bali. juga ya. Siap. Yang nonton juga, ayo. Kita gas bareng ya. Siap. Oke, jadi tadi kita ngebahas tentang si bracket sama support boat, itu fungsinya adalah untuk ngerekam ya Om ya. Ngerekam Maksudnya, untuk kamera-kamera. selain kita buat bermotoran, buat hobi kita yang buat touring, jalan jauh, refreshing, mungkin itu salah satu hal yang penting buat kita mengabadikan momen Om. Iya, karena belum tentu jalan yang kita lewatin itu akan kita lewatin lagi Om. Kita nggak tahu umur kesehatan kan Om. Jadi saya selalu pikir bahwa perjalanan ini harus saya nikmatin dan mungkin bisa jadi ini yang pertama dan terakhir. Betul. Saya selalu berpikir begitu. Pokoknya intinya cara menikmati saya seperti itu. Iya, karena nggak tahu kita kapan ke situ lagi. Nggak tahu Om ya. Dan satu hal lagi, selain kita mengabadikan momen itu tuh sebenarnya jujur Om ya, gua bikin YouTube ini awalnya bukan karena pengen jadi YouTuber atau sama. tapi karena memang gua pengen punya ini aja suatu saat nanti udah agak tua bisa ngobrol sama anak, nonton hasil rekaman kita. Bener. Dan media penyimpanan yang kita taruh YouTube gitu. Bener. Kalau di laptop, di hard disk bisa suka hilang. Bener banget Om, itu pengalaman saya juga sama. Ya kan, makanya kita upload di YouTube. Iya. Jadi kita bisa buka dari device manapun. Bener. At any time ya. Anytime, kapanpun. Juga geri banget. Itu untuk fungsi dari bracket support dan baut. Yes. Lagi-lagi fungsional. Yang paling penting. Oke, lanjut ke jasa pasang bracket. Oh iya, semua bracket pastikan kalau beli online itu kan mau nggak mau antara kita pasang sendiri atau kita bawa ke bengkel. Nah ini buat teman-teman juga nih yang suka CB 150X yang mungkin pakai kawahara atau mau pakai kawahara. Ada satu trik yang sebelah kiri guys, deket gigi. Yang di bawah. Iya, itu cara nyambunginnya rada unik. Harus ngelepas standar. Standar 1? Iya, di standar bukan standar 2 Nyom. Standar 2 ada yang harus dilepas di situ. Jadi makanya waktu kemarin wah kayaknya nggak yakin nih bisa masangnya lagi. Akhirnya udah kope terus ya kan. Kope terus akhirnya. Ada tukang di depan katanya gitu. Jadi kalau ke Otista tuh ya di depannya tuh ada tukangnya tuh. Nah kita pasang di situ. Oh di depan tokonya. Iya, cuma buat kiri doang tuh sebenarnya. Yang lain udah sendiri. Udah lain sendiri, iya. Hati-hati torsinya guys, keras dan kalau takutnya kalau nggak pakai baut yang nggak proper, dia bisa slack. Oh, oke. Itu sih sarannya. Jasa pasangnya berapa tuh di Otista tuh? Kayak kalau nggak salah waktu itu 100.000 ya, karena dia itu saya bodoh. Ya udahlah bayar aja yang penting aman. Satu mungkin biar aman aja. Iya. Kita bayar orang yang lebih ngerti. Betul, ya. Itu sih lebih paham, jangan sotoy gitu kan. Patah nanti. Mungkin kalau agak sedikit mahal nggak apa-apa, yang penting safety. Iya. Dan 100.000 sih sebenarnya nggak terlalu mahal ya. Dicekin lagi juga semuanya sama dia. Oke, kita lanjut lagi ke top box. Top box. Pakai top box merek SAT 42 liter nih Om. Iya, jadi di motor sebelumnya itu saya sebenarnya pakai Givi dan Kappa. Belum pernah seumur hidup pakai Siat. Ini baru pertama pakai Siat? Ini Siat pertama saya. Langsung gede lagi 42 liter. Sebenarnya ada yang gede-gede lagi ya, cuma kayaknya yang paling proper untuk motor ini masih di 42 Om. Di 42, oke. Karena kita punya temen yang pakai 5 top box 5 something ya 50 gede ya? 52. Dan akhirnya dia perjalanan ke Lampung patah.
Hai Om Raffi. Kegedean, ini yang udah TV, yang kecilan Pi. Yang kecilan Pi. Gue pakai gede-gede mau kemana TV, mau kabur. Patah di tenteng guys. Atau ujung-ujungnya nyusahin Pi. Mending nyusahin diri sendiri. Raffi ya. Mending nyusahin diri sendiri, lu nyusahin orang Pi, lu nyuruh orang yang bawa kan. Bener lu Vi, aduh. Dah jangan gibah. Jadi oke lanjut. Kasian. Kita balik. Pakai set 42 liter. 42. Harganya berapa? Itu kalau nggak salah sama ongkos kirim 721.000 something. 721.000 SH42. SH42. Karena kalau top box itu untuk masangnya lebih gampang Om ya. Oh, gampang. Cuma pasang dudukannya di bracket karena Betul. udah sebelumnya udah pakai kucai. Iya, yang tricky itu kucai ya. Oh iya, ini ada sedikit. Kucai itu ternyata sama dudukan platnya itu nggak langsung masuk banget Om. Harus ada yang dibor. Oh, di kucainya di Iya, bor. di kucai ada Jadi dibor nggak dikit. PNP sama Nggak PNP headset banget ya? yang 100%. Oke. Harus agak dilebar-lebarin dikit. Oke. Gitu. Ya udah akhirnya kita bikin sendiri. Kebetulan di rumah ya ada bor bor, segala macam, tinggal udah bolongin sikat aja. ada. Iya. Terus langsung diikat sama si base plate-nya si set ya. Ada di video aku sih waktu motornya turun, Oke. lu masang tuh sama ada satu orang rumah. Oh, ada videonya? Ada Nanti videonya. boleh cek videonya di YouTube yang Philips BR. Ya, Philips BR. Thank Nanti you, gue thank you. kasih nama YouTube ya. Mantap, mantap. Oke lanjut, kita ke set box. Set box. Kebetulan di sini gambarnya nggak ada. Cuma Nggak ada. Philips sempat cerita dia itu punya set box, Side back. back, set back smell apa Om? Jadi yang pertama itu beli Goldwing. Oke, Goldwing. Beli Goldwing Jakarta Semarang. Nah, ini mungkin juga kalau ada teman-teman yang tahu ya tolong di komen di komentarnya YouTube-nya Om Lukman nih. Cara supaya di atas knalpotnya itu nggak langsung nyembur Om. Saya tuh kalahnya di situ. Kayaknya knalpot itu terlalu panas ya. Nah, jadi tuh dia kalah di situ, bolong. Oh, bolong karena panas. Bolong dan rusak akhirnya yang Tapi sebelah kanan. sebenarnya nggak nempel ya Om ya? Yang kiri aman Om. Kanan doang, nempel sih enggak, Nempel cuma hancur. enggak. Nah, saya penasaran, akhirnya saya beli Goldwing yang pertama, saya beli yang kedua RK. RK, beda merah. Sama juga. Beda Bolong merah. juga. Bolong juga. Bolong juga. Jadi kayaknya emang kesalahannya adalah di saya. Naruh tempatnya mungkin terlalu dekat sama knalpot. Analisanya. Tapi sebenarnya kalau pas ditaruh di sini, ini kan agak jauhnya dari gambar. Itu setbacknya nempel nggak Om sama knalpot? Kena sembur sih Om, yang Semburannya bagian aja bawah. kan? Tidak nempel knalpot kan? Enggak. Karena kalau misalkan logika nempel knalpot udah pasti Pasti. bolong karena panas. Kalau ini sih enggak, nempel enggak Om. Tapi Cuman kena semburannya bisa bolong. Bolong ternyata. Yang kanan doang lagi, Yang kanan. semua dua-duanya yang Ya. kanan. Gitu. Jadi kayaknya ya kalau mungkin ada saran kali ya Om. Yang bagus pakai apa gitu? Yang pakai bagus apa kayak tadinya pengen ditutup pakai fiber atau mungkin something gitu ya. Cuma begitu pakai fiber ada teman kita Om Bagus. Itu bunyinya prepepepepep. Suaranya kayak Bebek Om. Kayak bebek. Ya kayak aduh mau ngomong kayak orangnya dia marah Om. Hai Om Bagus. Kalau orangnya sih teman-teman kita semua udah pasti udah tahu ya Mantap. yang di grup. Iya. Bagus kayak apa? Iya, Bagus bagus. keren sih. Nanti ada sesinya Om ya. Kayaknya kita Kita harus ngobrol sama dia Om, karena motornya dia susah manggil dia Om. susah ya, jadwalnya padat. Padat. Sibuk banget. Sibuk karena dia punya banyak pos. Dia setiap harinya harus ngunjungin pos 1, 2, 2, 3, 4. Jadi jadwalnya benar-benar kita harus Sebaiknya jangan kenal ya. Dan kita kalau mau ngobrol harus bikin janji Om. Iya harus bikin janji. Abis ini kayaknya harus bikin janji. Harus bikin janji. Iya kacau tuh orang. Oke, sorry Om. Kita balik lagi. Setbooknya tadi harganya berapa Om? Side back-nya yang Sorry, Goldwing side back. 270 ribuan. Kalau yang RK 575. 575 Iya. untuk RK. RK lebih mahal 2 kali lipat dari Goldwing-nya. Iya, dan lebih tahan air sebenarnya. Oh, water racing. Jadi waktu kemarin ada nanjak ke BSG Bukit Sambelis. Sambelis, itu sengaja waktu hujan gede itu mau ditutupin tuh. Enggak, sengaja biar cacing-cacing naga-naga. Wah. Dapatnya naga Om. Dapatnya naga. Enggak kering kerontang asli, kering kerontang. Selain itu buat apa namanya pamer-pameran, nggak pakai cover. Sama yang kedua buat ngetes, bocor atau enggak. Bener, itu Buat dia, ngetes ya? itu dia. Dan ternyata Enggak sama sekali air. itu yang RK ya. RK. Oke, Gitu. berfungsi karena gini, kalau kita pakai setback yang nggak water resist di jalan kalau hujan itu agak repot, kita harus Nutup cover, dan ternyata di covernya itu Om pasti masuk air kan. Mm-mm. Genang di bawah Om.
Jadi tetap basah di bawah ya? Basah om, itu pengalaman saya waktu kemarin ke Bali, ditutupin lah tuh gold twingan, taunya airnya memang nggak masuk lewat itu, tapi genang di bawah. ngumpul ternyata di bawah genang om, yang di bawah habis semua. Sama di bawah. Untung bukan drone atau kamera gitu. Bukan barang-barang elektronik. Kalau elektronik udah taruh pasti yang di hard case ya, di top box. Jadi satu tips lagi kalau mau cari setback lebih baik kayak mat resist atau tahan air om ya. Betul. Yang pertama kita nggak repot buat buka tutup kalau misalkan habis jalan panas hujan. Yang kedua ya fungsi, balik lagi fungsi. Betul. Dan satu lagi kalau misalkan ini tips yang barusan gua dapat dari Philips ya, kalau mau pergi jauh terus kita bawa barang elektronik sama pasti bawa pakaian. Barang elektronik harus taruh di mana om? Top box. Top box karena dia Pasti water resistant dan dia lebih keras kan case-nya. Jadi kalau kebentur kemana itu udah pasti lebih aman. Dan Pasti. setback kita pakai buat Baju. aja om ya. Iya baju. Karena keamanan yang kedua adalah kalau misalkan amit-amit kita jatuh di jalan om. Iya betul, itu bener. Jadi kalau Ada yang nahan. yang nahan ya. Dan nggak patah kan? Nggak patah. Karena kan baju, kain isinya. gitu. Coba bayang elektronik yang di samping. Aduh om, kayak saya waktu jatuh di Probolinggo itu kalau dalamnya elektronik, udah pasti patah-patah itu om. Karena bobotnya kenceng ya motornya. Selain sakit jatuh, sakit juga di kantong om ya. Itu dia beresin Mahal ya, banget. capek. Ya, tadi itu seputar perkakas apa namanya aksesoris bagasi yang ada di motor Philips. Siap. Lanjut kita ke cover radiator. Cover radiator. Cover radiator Ada di depan, iya nggak kelihatan ada di depan. Nah ini jadi ada beberapa teman kita yang masih belum gunain om. Saya cuman sebenarnya nggak nyaman aja ngelihat sisirnya tuh pada bengkok-bengkok om. Jadi kayaknya nggak good looking ya. Ternyata faktor keduanya juga itu satu selain mengamankan, itu juga ada faktor fashionnya om. Jadi kalau dilihat dari jauh tuh kayak enak dilihatnya, makasih sisirnya masih rapi. Masih rapi. Yang kedua keamanan biar nggak cepat rusak. Ya nggak langsung kebentur kan karena radiator bocor PR juga om. Pakai merek apa om? Itu Honda om. Oh, Belinya ori dari Honda itu Berapa 200. Saya dapatnya 239 tapi harga resmi Honda kalau nggak salah 250.000. 239. Itu bisa beli di dealer Honda om. Oh, langsung di resmi ya? Bisa Oke, ada. itu untuk cover radiator. Lanjut ke bracket GoPro stang. Tadi udah ya? Udah tadi udah. Tadi kita udah bahas. Harganya sekitar 100 ribuan. 100 ribuan lagi kira. 100 ribuan ya. Oke. Lanjut ke bracket holder bar. Iya, bracket holder itu jadi buat yang saya tuh ada salah satu alternatif lagi. Jadi buat kayak misalnya ada Brika, ada GoPro kan om, yaitu yang 2360 itu ya, yang itu panjang udah ya. nggak ada di motor. Udah nggak di motor. Buat extensionnya ada sendiri, tapi yang tadi disebut itu memang udah nggak ada di motor. Tapi saya sempat beli sih. Sempat ada 3, cuman kayaknya Terlalu ya? kayak odong-odong om. Harganya masih di 100 ribuan. Kalau nggak salah itu 80.000 ya kalau salah itu. 80.000 Ya, kira-kira segituan. Oke, lanjut ke ban. Kalau saya lihat-lihat ban udah ganti dual purpose-nya om. Sebenarnya saya selingkuh ini om. Kenapa tuh? Saya tuh pemuja standar kan ya. Standar. Saya ngomong sama teman-teman dulu, wah enggak deh, pokoknya sampai botak gitu. Cuman ada satu lagi om, emang ini nggak kelepas sama satu orang ini, om bagus. Kenapa tuh? Jadi bagus? dia itu dia juga sama alirannya sama saya om, standar gitu. Tahu-tahu dia posting foto, saya lihat, ih kok jadi gendut ya belakangnya, enak bagus gitu, enak dilihat ya. Terus akhirnya udah deh, tangan jari dan ini tuh udah nggak sinkron om. Akhirnya ngeklik aja tuh, akhirnya beli ban yang gede karena alasannya kalau ini lebih ke fashion dan ya dual purpose lah. Dual purpose ya. Jadi pakainya merek apa tuh? Maxxis. Maxxis ya. Ukurannya masih ingat? Depan berapa? 140/80 belakang, depan 110/80. 110/80. Depan 110/80 karena saya nggak mau pakai bracket om. Bracket apa? Pakai bracket tambahan untuk naikin spakbor. Oh, naikin spakbor kolong ya. Dan saya ngeliat review orang yang paling tinggi itu memang 110/80 kalau nggak mau pakai bracket. Itu pun kalau dilihat udah agak ngepres ya. Gitu. Nah kalau yang belakang memang pakai bracket om akhirnya. Ditinggiin ya, biar nempel. Ditinggiin, tapi ya karena demi gendut. Demi biar lebih besar aja. Memang gara-gara om bagus semua ini om. Dulu bagus buat ngobrol sama saya. Gua nggak akan ganti ban karena gua nggak akan main terabasan. Aduh gitu ya om ya. Iya, Ternyata dia gua sekarang pakai gua standar aja, gua ban standar aja, gua main aspal. Gue sempat kesel juga ngeliat postingan dia di Jawa tiba-tiba memuja ban dual purpose. saya juga memang perlu ketemu sih sama dia. Kita jatuhin om ya. Iya. Kita orang bahaya juga. Kita orang racun juga sih sebenarnya. Dia 11-12 sama Om Noel tuh, Om Bagus. Oh aduh iya, Om Noel. Tapi kalau Om Noel sih, Hai Om Noel. Om Noel masternya ya. Maksudnya setiap hari posting aksesoris dia yang paling bagus, Iya. adventure banget.
Dan motornya bikin mupeng sih. Benar bikin mupeng. Dan Mupeng. tiba-tiba bagus ikut-ikutan. Iya. Gua nggak tahu antara dia nggak pengen kalah sama Om Noel atau Dia pernah ngomong kayaknya pernah sih. oh Agak gitu. pengen saingan gitu. Om Noel, hati-hati. Nanti gua spill motornya, foto-motor yang bagus. Iya, iya. Rame banget sih Pak. asli. Emang tuh orang ngaco sih. Kalau itu harus ada loh sebenarnya ya. Iya, tapi jadwalnya dia Om yang agak sulit. Kayak hari ini aja ya nggak mau gabung atau kenapa ya. Dibilang. Mungkin dia lagi di pos 4. Saya rasa agak jauh mungkin kilometernya. Ya. Om bagus. Oh, bagus. Oke, akhirnya tadi pakai ban Maxxis, ukuran 140/80 belakang, depan 110 Per 80. 80. Harga berapa Om? Harganya kalau nggak salah 800-an Om. 802.000 kalau nggak salah. Itu udah sama pasar. Depan belakang ya. Depan belakang. Oke. Oke, jadi tadi Om Bilis pakai ban Maxxis untuk depan 110/80, Yes. yang belakang 140/80. Yes. Satu tips, satu pesan lagi kalau mau yang belakang pakai 140/80, kita harus meninggikan spakbor kolongnya. Iya betul. Itu pakai bracket ya ditinggiin Dan dikit tepat aja. rantai itu ya, Tepat rantai. paling Biar tepat rantai. nggak mentok ya Om ya. Nggak mentok, pasti mentok soalnya. Oke, nah tadi selain Om Philips ganti ban dual purpose karena ngeliat bagus pakai ban itu dan terlihat lebih besar, alasan terkuatnya apa Om selain itu? Karena pengen mencoba yang baru. Karena yang lama itu kan sudah road winner kan, itu kan tipenya adalah road. Nah kenapa nggak coba saya bandingin sekalian juga, gue bandingin sama yang dual purpose. Oke. Itu buat jadi bahan perbandingan dia kalau misalnya kenapa-napa ya bisa ganti ke standar lagi. Oke, baik itu untuk ban ya. Jadi alasan pertamanya adalah karena ngeliat yang bagus racun ya. Nah, racun Yang bagus. kedua ya pengen coba aja yang dual purpose kayak gimana. Iya. Dan akhirnya memilih Maxxis. Maxxis. Oke, dan Itu pabrikan lokal terbaik lokal terbaik. menurut saya. Oke. Lanjut kita ke windshield. Kalau dilihat windshield ini udah standar Om. Udah nggak standar. Standar ini pakai windshield apa Om? Jadi windshieldnya itu pakai yang modal dengkul, judul apa Modal mereknya? dengkul tuh merek. Merek. Kirain bercanda modal Ketemunya di HSFCI Jamnas waktu itu. Oke. Jadi ada beberapa itu. Ya udah sekalian kayaknya karena yang lama tuh gini Om. Yang lama sih emang udah enak ya. Cuma kayaknya emang kurang lebar itu, jadi anginnya tuh kadang-kadang masih kita rasain. Nah saya cuma pengen coba pakai yang lebih gede dan ternyata memang dia mecah anginnya. Mecah angin. Lumayan bagus ya? Lumayan enak. Jadi helm tuh nggak ngedengak-dengak begini ya. Kalau kecuali pakai Nolan kali ya. Kalau pakai helm yang mungkin Agak mahal. agak murah gitu. Ya. Agak Harganya berapa tuh modal dengkul? modal itu 150.000 Om. 150.000 misalnya. Balik lagi fungsinya adalah supaya mecah angin biar pecah dan nggak goyang ya. Nggak ke muka langsung juga sama ke dada ya. Dan harga 150.000. 150.000 worth it tuh. Worth it ya. Sekarang kita lanjut ke handlebar 360 untuk kamera Insta360. Ya, jadi tadinya kan Insta360 saya tuh belakangan saya beli Om. Jadi tadinya kan pakai GoPro. Jadi kalau mau ngeliat kiri kanan saya nengokin tuh. Ya 360 tuh artinya itu bisa diputer-puter Om. Oh ininya. Iya, tak 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 tak. Jadi GoPro-nya bisa diputar ke arah depan sama ke arah belakang. Betul. Oke. Cuma lama-lama sambil nyetir gitu begini-gini repot Jadi deh. fokus. Jadi akhirnya udah deh di steady-in, kita beli Insta360-nya biar dieditnya aja nanti yang bisa kita geser-geser Oke. gitu. Harga berapa Om? Itu kok nggak salah 100 ribuan juga loh. 100 ribuan juga ya, 100 ribuan ya. Oke, lanjut lagi ke extension arm. Extension arm itu yang Oh iya, extension arm itu jadi untuk makin ninggiin si dudukan GoPro nyom. Oke, oke. Iya, itu ada saya beli dari aluminium juga. Itu masih aksesoris GoPro ya? Aksesoris GoPro. Harganya? Harganya itu sekitar 60.000 ya. 60 ribuan ya? Hampir 100 ribuan lah. 100 ribuan. Oke, lanjut ke holder minum. Holder minum tuh murah sih. Holder minum mau Philips taruh di Kiri sana tapi sebelah sininya. Di crash bar bawah. Betul, di crash bar bawah. Berapa harga tadi sorry? Oh itu murah, 40 ribuan. 40 ribuan. 40 ribuan. 45 ribu lah. Sekali lagi kenapa Philips pakai holder minum? Karena ya saya berkaca dari naik sepeda gitu ya, suka naik sepeda, terus kita kadang-kadang pasti kan butuh minum dan nggak bisa berhenti kan, dan naruhnya di kiri, karena kanan ngegas Om. Oke. Jadi sambil itu bisa buka, udah saya kantongin, udah kebuka minum, gini sambil jalan. Naruhnya gitu lagi. Fungsional banget. Fungsional lagi. Fungsional. Iya, Aduh, iya. Oke, itu untuk holder minum harganya sekitar 40 ribuan. 45 ribu Om. Oke. Dan Lanjut. bisa adjustable. Sekarang kita lanjut ke apa namanya mudguard. Mudguard. Jadi konsekuensi dari ban digedein itu pasti lebih nyiprat Om. Oke, jadi
walaupun masih pakai spakbor standar, Betul. tetap nyiprat Nyiprat. atas ya. Apalagi kalau ke jalur ya, yang kasihan tuh yang belakang masih ceret. Waduh, mukanya Jadi- langsung hitam. Coklat ke dalam baru. Jadi sebelum kita disumpahin sama orang, mending kita kita setting aja antisipasi. ya. Ya. Harganya berapa mudguardnya? Mudguard 220 ribuan something. Om. 220 ribuan ya. Tadi selain untuk di jalur, AMS mereknya. oh, mereknya AMS 220. 220 ribu langsung. Selain tadi di jalur bisa nyiprat belakang, kalau di jalan raya pun sebenarnya kalau lagi hujan itu juga nyiprat Om ya. Oh iya banget. Dan yang kasihan di belakang itu kalau misalkan nempel pasti kena. Ya, Kalau misalkan mau pelan agak jauh, mereka juga mau buru agak repot ya. saya pernah ada pengalaman Om, makanya saya agak mikirin ini dan lumayan tight mikirinnya. Karena waktu itu ada orang ini di sebelah saya waktu itu posisinya, dia kena tanah naik, kelilipan dong, lagi gini-gini, wah nabrak Om, dar. Oh, Biasanya agak mikirin aja sih kalau memang hujan agak deres kan kita nggak tahu yang keangkat apa ya. oh bisa kerikil, Yes, bisa tanah, bisa air, bisa kerikil, air, bisa tanah, apa bisa aja ya. pasir gitu. Itu sih lebih ke antisipasi yang lain aja sih. Dan kalau ini menurut saya lebih daripada fungsional, tapi lebih ke safety Om. Safety orangnya. Oh, safety ke orang lain ya. Ingat ya Iya. kawan-kawan, kalau berkendara tuh jangan mikirin diri sendiri, mikirin orang lain juga. Karena di jalan kita nggak sendiri Om ya. Iya. Tapi kalau standar sih kayaknya rasanya perlu nggak perlu sih. Nggak perlu ya. Ah. Ini karena bannya Bannya udah diganti. gede aja. Gede. Jadi perlu mudguard. Kalau saya rasa kalau misalnya standar pakai mudguard ya itu aksesoris untuk ke fashion ya. Iya, betul. Fashion ya. Betul. Kalau betul. ini kita lebih ke fungsi dan Fungsi. safety ya. Betul. Ya, lanjut kita ke set breaker kalau udah. Lampu tembak tadi saya lihat ada dua Om. Ini yang paling seru sih. Ada di atas sama di bawah. Yang di atas ini gede banget apa nih Om? Yang di atas itu pakai punya Copetrus lagi. Copetrus, ACC AMS, Motorsport lagi. ACC Motorsport. Merknya AMS. AMS ya, dia brandnya AMS, itu kanan kiri 60 watt deh, Watt. 30-30. Yang bawah saya pakai HJG. HJG Yang atas tuh AMS kalau nggak salah 550.000, yang bawah HJG 600. 600. Tapi masing-masing karena waktu itu masangnya sendiri-sendiri, ongkos pasangnya lumayan mahal sih. Cuma ada satu tempat memang kayaknya agak rekomen ya Om. Dia bukan hanya sekedar masang tapi diurut ulang. Jadi saat terjadi trouble, siapapun yang bongkar tuh dia ngerti ini jalur ini. Oh, oke, nggak acak-acakan Jangan jalurnya. jangan dibikin sikringnya sendiri, dibikin relaynya sendiri. Jadi ya cukup aman di aki juga sih. Gitu. Terbukti waktu itu 3-4 jam kita jalan nyalain gitu nggak soak sih. Nggak soknya. Pasang di mana itu? Pandawa Pandawa Horn ya. Horn. Oh, Pandawa Horn. Pandawa Horn. Pandawa Horn. Berapa pasangnya di situ? Satu masing-masing 400.000 Om. Masing-masing 400.000. Jadi total pasangnya 800.000. 800.000. Nah. Oke, untuk Tapi dapat beberapa aksesoris lagi ya, bukan hanya jasa doang sih. Ada kabel yang diganti total, ada relay, ada sikring, ada rumah sikring. Oh, jadi 400.000 itu bukan tok jasa pasang Enggak. ya, tapi ada beberapa yang Iya, yang kecil-kecil kadang-kadang nggak diperhatiin mungkin ya gitu. Oh, karena gini ya, mindset kita kalau kita mau beli lampu nih, berapa nih lampu 300.000 misalkan. Mindset kita 300.000 kita udah ada lampu, udah semuanya. Padahal enggak, 300.000 itu lampu tok aja kan. Iya. Nah, ada cara gampangnya Om, lampu itu bisa disambungin kaki kan. Cuma apa jadinya Om kalau misal kita lupa matiin. Benar. Teng, atau dia paling nggak ngecas terus kan untuk standby Om. Lama-lama Nah, soak. itu pasti soak. Pasti. Yang kedua kita nggak mikirin kalau lampu itu apakah harus ada tambahan. Betul, stop panas atau gimana dia sikring dia putus kan pasti gitu kan. Jadi untuk keamanan saya pikir kayaknya ya kalau saya pribadi di Pandawa Horn. di Pandawa Horn untuk ini ya. Setahu saya kayaknya ada satu lagi yang suka anak-anak pakai di mana Baichi ya. Baichi. Ya, Baichi. Baichi. Ya di dua inilah kayaknya yang paling sering disebut ya. Disebut. Oh. Tapi rekomen di Pandawa Horn ya. Om? Kalau saya Pandawa. Pandawa. Belum pernah nyoba Baichi. Ya. Hai Baichi. Mungkin kalau mau di review dua-duanya teman-teman bisa datang ke Pandawa atau ke Baichi ya. Betul. Kalian compare aja bagusan yang mana. Iya, sekali ngasih informasi bahwa di situlah tempat untuk elektronik Om. Yang paling bagus. Yang paling bagus yang sepanjang saya tahu ya. Oke, ini untuk lampu kita lanjut ke handguard. Handguard. Handguard ini masih Pakai Honda gini. Honda. Banyak yang ganti pakai yang lain mereknya Om ya. Saya nggak pernah suka ada yang dudukannya di situ karena itu akan ngalangin banyak tombol. Terus kalau saya pikir itu besi banget waktu ketabrak beda sama Honda. Honda itu agak fleksibel Om. Jadi memang melindungi kitanya maksimal. Tapi ngancurin spion orangnya juga maksimal loh. Dar gitu kan. ya. Apalagi orangnya kalau kayak saya ya, selebor gitu. Aduh, kayaknya kalau pakai yang besi atau pakai baja gitu bisa pada hancur semua spion orang Om. Jadi saya pikir Honda terbaik. Honda ya. Itu saya. berapa harganya? Om? Itu 500.000. 500.000.
Asli di Honda juga itu. Saya ingat waktu pertama kali motor keluar ini, dia ngeluarin motor ini sekaligus sama aksesorisnya. Dia nanya tadi handguard buat Honda. Ada Terus karet, tank pad, terus ada cover mesin kanan kiri, sama bracket belakang. Bracket belakang betul. Bracket belakang. Iya. Nah, untuk aksesoris yang asli yang Om Philip pakai itu handguardnya. Handguard. Handguard asli dari Honda, dikeluarin bareng sama motor ini ya. Yes, itu dia. Jadi Saya pikir itu waktu pertama-tama di brosur Bonus. ada gambarnya bonus, ternyata Iya. enggak. terima kasih buat buat Kenapa gitu? kena prank ya, udah harus bayar nggak apa-apa. Yang penting bagus. Oke, lanjut kita ke busa pelindung shock. Ya, Nah, ini dia. ya, ini dia. Jadi ini sebenarnya penting-penting enggak, cuman ada satu teman kita di CBX Depok waktu itu ya bilang, memang di shock itu kan suka ada pasir Om. Ya. Kelemahannya adalah waktu pasir itu mulai masuk dan nonjok karet. Oke, jadi bisa bikin jebol ya. Bocor itu. Nah, saya pikir kayaknya tuh ada ininya juga ya, di intercept sama dia tuh, jadi begitu dia naik turun itu sudah kayak disapu. Ngebersihin. Sebelum akhirnya kena ke karet. Pasir itu, oke. Saya pikir logikanya masuk dan saya coba pakai, ternyata good looking juga. Berapa harganya itu, Om? Itu murah ya, 75 ribuan mau 75.000. sepasang ya kanan kiri. Oke. Lagi-lagi balik lagi ke fungsi ya, Om ya. Fungsi lagi. Fungsi lagi untuk melindungi si karet-karet shock biar nggak gampang jebol. Harganya cuma 70.000. 75 ribu ya. Ya, so-so lah. Lanjut lagi ke skid plate. Skid plate tuh yang ini, karena bawaan Honda aslinya itu kan warnanya warna silver Om ya. Iya. Gue pikir awal-awal itu besi loh. Setelah gue pegang ternyata plastik. Iya. Plastik. Nah ini kembali lagi nih. Bagus lagi aja Om pelakunya. Saya pernah tuning nih lagi dia. gonceng Om. Jadi waktu jalan batu-batu lepas, tiba-tiba saya denger Om, tang-tang. Waduh, Gus ini bunyi apaan? Nah itu batu yang kena ke skid plate gua. Oh dia pernah pakai satu produknya si History Custom. History custom? Iya, History Custom. Terus saya ngeliat kan, oh iya bener ini kalau kena plastik hancur dong Gus. Oh iya, emang marketing bagus dia tuh. Dia itu sebenarnya marketing atau apa sih? Saya nggak ngerti. Atau memang dia itu modifikator yang tahu semuanya ya? Kayaknya kita harus undang deh Om. Kita harus bikin janji dulu sama dia Om. Bener. Kalau nggak kita bener-bener pusing loh kalau nggak dibikin sama dia nih. Ya kita bikin aja nanti ya. Iya, nanti kita bikin. ngobrol-ngobrol. Siap. Kita bahas motornya dia Siap. yang rame itu ya. Bener. Balik lagi. Tadi skid plate pakai dari History produknya Custom. History Custom. Itu benar-benar besi ya Om ya. Besi. Besi Asli. ya. Harganya berapa Om? Harganya kalau di saya kayak sekitar 450 ribu sampai 475 ribu antara itu. Antara itu ya. Kira-kira. Gitu. Jadi Di online ada juga ya masalah ya. Di online ada. Tapi sebenarnya kalau untuk skid plate itu saya, sih gue pernah lihat di online. Cuman bentuknya itu kalau yang di tempat lain tuh agak beda ya. Soalnya Iya. kalau yang History Custom punya ini tuh benar-benar bentuknya disamain sama aslinya. Betul, itu saya sukanya sama History Custom tuh gini, dia tidak mengubah tampilan akhirnya Om, dan dia malah memperkeras ya, maksudnya memperkeras pengamanan. Terus kemudian itu ada banyak pilihan, jadi udara juga saya lihat masih gampang masuk. Kan ada yang ditutup banget Om, akhirnya konsekuensinya udaranya nggak masuk Om. Nggak masuk, jadi Justru malah lebih panas. Iya, Mesin. kalau saya lihat dia ada beberapa pilihan tuh ya, ada kalau nggak salah 3 atau 4 model. Yang saya pilih ini model yang saya lihat kayaknya anginnya tetap masih bisa masuk dan keluar. Dan Om Philips ini pakai warna hitam ya? Hitam. Sebenarnya Dan- kemarin punya 2 warna ya kalau saya pernah itu. Saya belum melihat yang warna yang lain sih, baru hitam Om. Nggak tahu deh kalau ada Saya ya. pernah lihat ada warna. Oh itu iya ada. silver kayak warna aslinya. Iya. Dan waktu itu gue pikir motor siapa ya lupa. Warnanya silver. Gue pikir itu bawaan pabrik aslinya. Oh kan plastik ya. Tapi kok ada yang aneh nih. Oh ternyata besi. Jadi kalau warnanya silver benar-benar nggak kelihatan. Kalau itu udah diganti. Bener. Gitu. Jadi ya si History Custom ngeluarin 2 warna, silver sama hitam. Iya, Harganya itu sekitar- harganya sekitar 450 475 antara itu. Dan itu plug and play ya. Plug and play. Tak, dedet selesai. Udah tinggal pasang buka cepet baut aja. Gitu. Oke. Nah, catatan gua udah habis nih Om. Jadi total ini udah banyak banget aksesoris yang udah pasang di Om Philips. Dan tadi tim kita sudah catat semua aksesoris yang ada di Om Philips. Dari awal sampai akhir yang kita sebutin, totalnya ada di 8.872.200. Biniku, ampuni hamba. 10 juta kurang 1 juta sekian. Nggak kerasa guys, bener. Aduh, racun nih.
Bagus. Bagus. Racun nih, Dia bagus. memang adalah orang yang punya andil paling parah Om. Di aksesoris motor Om Philip ini ya. Ban gara-gara dia, skid plate gara-gara dia, semua. Ntar lagi lihat Kalau aja. Kalau aksesoris nggak apa-apa lah, itu untuk keamanan. sama Fungsi juga ya. Asal jangan pos-pos aja yang di Itu dia Om. Saya berharap Om Bagus, hai Om Bagus, bergabunglah dengan kami di sini. Iya. Oke teman-teman, jadi itu semua aksesoris lengkap yang ada di motor Om Philips dengan total nominal di atas 8 juta. Sebenarnya mungkin kalau bisa kita lihat harganya lumayan ya Om, 8 juta. Lumayan itu sih. seperempat harga motor mungkin ya Om. Iya, 32.600 gitu. 100 ya. Jadi ya kita nggak usah lihat dari mahalnya, tapi lebih lihat lagi dari fungsinya, lebih fungsional kita. Jadi kita membeli sesuatu itu sebenarnya ada dua pilihan Om, untuk gaya, fashion, sama balik lagi untuk fungsi, Iya. keamanan. Dan Om Philips dan harga segitu, semua aksesorisnya lebih ke fungsi, fungsional, fungsional. penggunaannya, bukan karena gaya. Ya itu sih pilihan. Kalau buat teman-teman yang mau Gaya boleh juga. Gaya boleh. Ya. Kita nggak melarang. Boleh ya. juga. Karena motor kalian, kalian. Kita hadapi. Motor Anda silahkan dipercantik ya kan. Jadi gitu aja untuk teman-teman, kita bisa tadi ngeliat aksesoris yang ada di motor Om Philips. Siap. Mungkin Om Philips mau juga tahu aksesoris yang ada di motor saya. Iya. Kalian bisa lihat nanti di part 2 lanjutannya di channelnya Om Philips. Yes, thank you Om Lukman. Nanti ya kita bahas di channel Om Philips, guys. Philips apa? Philips BR Happy Channel. Happy Channel. Pokoknya lanjutan dari video ini ada di video di channel YouTube Om Philips. Philips BR Channel. Yes. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, udah menyimak obrolan kita. Obrolan yang penting gak penting ya Om. Tapi kalau kalian dengar obrolan itu penting. Penting. Ada tips and trick dari Om Philips. Sama ada bocoran harga aksesoris yang dibeli sama Om Philips. Pokoknya terima kasih, jangan lupa dukung channel ini untuk tetap berkarya dan memberikan hiburan-hiburan buat kalian. Jangan lupa saksikan video kelanjutannya di channelnya Om Philips. Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Om Lukman. Salam Om Philips.